Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Pertemuan lalu hadis nomor 25 terkait orang-orang yang membaca Al-Quran kelak nanti doa-doanya mustajabah, dakwatun mustajabatun. Fa in syaa sahibuha, apabila dia mau atau berkehendak, siapa itu sahibuha, sahabat-sahabat Quran, ajalaha, untuk mempercepatnya di dunia. Wa in syaa akhiraha ilal akhirah, dan jika mau ditunda sampai akhir. Kalau mau di dunia dipercepat, Allah kabulkan. Mau di akhirat saja, Allah pun akan kabulkan. Itu bagi orang-orang yang istiqomah membaca Al-Quran Al-Karim. Nomor 26. Inna malakan muwakkalun bil Qur'an, faman qara'a minhu syai'an lam yukawwimhu qawwamahul mal wa rafa'ahu. Inna malakan muwakkalun, sesungguhnya ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga Al-Qur'anul Karim. Faman, maka siapa orang qara'a yang membaca minhu syai'an, minhu darinya, syai'an sedikit, lam yukawwimhu, kemudian dia ada kekeliruan, kesalahan, qawwamahul malak wa rafa'ahu, maka akan diluruskan, dibenarkan oleh malaikatnya Allah dan akan diangkat. Ya. Jadi Al-Quran itu ada yang menjaga. Allah menugaskan malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran itu dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akulah yang menurunkan Al-Quran dan aku juga yang menjaga Al-Quran. Makanya sedikit saja ada kesalahan dalam bacaan Al-Quran pasti akan diketahui. Di zaman Rasulullah ada namanya tokoh munafik, Musailamah Al-Kadzab. Dia ingin menandingi Al-Quran dengan dia memuat syair-syair dari Al-Quran. Ternyata malah menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Ya, makanya sastra tertinggi, syair tertinggi itu adalah Al-Quranul Karim. Indah banget. Coba saja misalkan surah Ad-Duha, semuanya Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Itu indah banget sih. Jadi kalau ada orang yang ingin memalsukan Al-Quran pasti akan ketahuan. Apalagi banyaknya para penghafal Al-Quran, hafid-hafid Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran itu ya dianjurkan oleh Nabi. Jangan sampai ada statement yang mengatakan apa tuh di TikTok ya, siapa, Pak Ade Armando ya, dosen UI, katanya menghafal Quran itu tidak ada faedahnya,
tidak ada manfaatnya. Astagfirullah. Bahkan pergi haji umrah juga nggak ada manfaatnya, buang-buang duit. Berapa sekarang? Umrah 30 juta, 35 juta, haji 60 juta ya. Kalau haji plus 150 juta, furoda 300 juta. Buang-buang duit. Astagfirullah. Ya. Kalau pernyataan itu dari ya yang berpendidikan, ini makan dokter. Ya, pantas sekali. Dia seorang muslim juga. Ya, katanya menghafal Quran nggak ada manfaatnya. Astagfirullah. Ya, jangan diikuti yang seperti itu. Ya, ini mengacaukan umat Islam. Ya, justru orang-orang yang para penghafal Quran itu kelak kan nanti ada hadis berikutnya dia akan menyafaati 10 anggotanya, anggota keluarganya. Wajabat lahum nar. Dan dia wajib masuk neraka. Jadi bagi ada anaknya, keluarganya yang hafil Quran itu akan menolong 10 anggota keluarganya. Masya Allah. Ya, beruntung sekali di keluarga kita atau anak kita, cucu kita yang hafid Quran, ya, pesantren Al-Quran. Kadang-kadang kalau pesantren sama sekolah masuk kan, yang di nomor 1 kan sekolah, ya. Kalau di suatu kampung, suatu daerah krisis ulama, krisis ajengan, krisis ustaz, maka harus ada keluarga kita yang dipesantrenkan, ya. Kalau krisis ulama, krisis ajengan, berangkatkanlah keluarga kita untuk pesantren, karena tempat mencetak ulama ajengan mah ya pesantren, ya, bukan sekolah, ya. Nah, sekarang kan krisis ustaz, krisis ajengan, ya. Banyak ulama-ulama yang diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penggantinya, generasinya tidak ada lagi. Makanya laulal ulama nasaron nas mislah bahai. Seandainya tidak ada ulama, maka niscaya manusia akan seperti binatang. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi ada malaikatnya Allah yang ditugaskan untuk menjaga Al-Quran. Barang siapa yang membaca dari Al-Quran itu sedikit dan ada kesalahan, maka akan dibenarkan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan khawatir, ya. Satu huruf yang kita baca 10 kebaikan. Bacanya terbata-bata wa yata'u fihi wa huwa la yusyakun lahu ajr. Allah masih berikan pahala kebaikan 2 pahala bagi orang-orang yang membaca Al-Quran terbata-bata. Nanti ini kan puasa nih, berapa hari lagi puasa? 2 pekan lagi ya, 2 pekan lagi puasa. Nah, Al-Quran yang dipajang akan dibuka, kita baca. Ya, walaupun bacanya Ramadan saja masih alhamdulillah, daripada los banget nggak baca. Gitu ya. Ya harusnya baca tiap hari, ya. Nah, kadang mentang-mentang datang bulan suci Ramadan baca Quran masih bagus, gitu ya. Ya, kemudian hadis nomor 27, ya. Inna malakan wakalun bil Quran faman qara'ahu min a'jamiyyin aw arabiyyin falam yuqawwimhu qawwamahul malaku summa rafa'ahu qawwaman
Inna malakan wakalu, sesungguhnya ada malaikatnya Allah yang ditugaskan untuk menjaga Al-Quran. Faman qara'ahu, barang siapa membacanya min ajamiyin, dari golongan orang ajami, atau arabiyin, atau orang Arab, falam yukawwirhu qawamahul malak summa rafa'ahu qawaman, kemudian dia ada kesalahan, maka malaikatnya Allah akan meluruskan dan mengangkatnya. Ya. Masih hampir sama redaksinya dengan yang di atas. Ada malaikatnya Allah yang ditugaskan untuk menjaga Al-Quran. Siapa yang membacanya dari golongan ajami, ajami itu orang yang bukan Arab, orang kita ya, misalkan bukan Arab, kita bukan keturunan Arab ya. Kalau keturunan Arab biasanya hidungnya panjang-panjang. Ya, kita berarti kita ajami gitu nih, yang seperti ini. Arabiyin atau orang-orang Arab. Ya, seharusnya yang fasih itu baca Al-Quran orang-orang Arab, karena Al-Quran turun di Mekah. Ya, membawa risalahnya Nabi Muhammad, orang Arab. Ya, yang fasih itu harusnya orang Arab. Ya, tapi di kancah-kancah internasional yang juara-juara MTQ itu kebanyakan orang-orang Indonesia. Ya, orang Indonesia. Kemarin di Istiqlal ya, juara satunya orang Indonesia, MTQ Internasional di Hotel Said, Imranul Karim dari Nusa Tenggara Barat. Diborong Indonesia semua, zaman tahfidz tafsir juga sama orang Indonesia. Ya, kita patut berbangga dengan bangsa negara Indonesia. Banyak putra-putra kita, duta-duta kita yang ya, bersaing di kancah internasional berhasil. Ya, tapi nggak tahu ya penghargaannya seperti apa. Kalau juara bulu tangkis itu hadiahnya 1 miliar, rumah, mobil. Kalau MTQ hadiahnya ya Allah, ya hadiahnya aduh menyedihkan sekali lah gitu ya. Tapi tidak apa-apalah. Ya, bukan untuk penghargaan manusia, tapi nanti itu dari qawamul malak, malaikat yang akan mengangkatnya. Ya, dia orang Arab atau bukan Arab yang baca, tetap ada ketika ada kesalahan nanti akan diluruskan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hadis nomor 28. Idza qara'al qari'ul Qur'an fa akhta'a aw lahna aw kana ajamiyan katabahul malaku kama unzil. Idza qara'al qari'ul Qur'an, apabila membaca seorang qari terhadap Al-Qur'anul Karim, fa akhta'a, maka kemudian dia ada kesalahan, aulahna atau keliru, aukana atau keadaannya ajamian, orang ajami yang bukan Arab, kata bahul malaku kama unzil, maka ditulis oleh malaikatnya Allah sebagaimana Al-Quran diturunkan. Jadi kalau ada kesalahan, keliru di dalam baca Al-Quran, ya jangan khawatir, akan ditulis tetap oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada kewajiban kita
untuk memperbaikinya apa? Dengan belajar. Jangan sampai nggak belajar sama sekali bacaan Quran. Saya mah kan ada tuh di Yasin juga tuh tulisan Indonesianya. Nggak usah belajar lah, nggak usah belajar sama Ustadz, cukup saja baca bahasa Indonesianya. Ya, ini salah kaprah. Justru yang menulis itu orang-orang yang sudah bisa baca Al-Quran. Karena tulisan Arab dengan Latin kan sudah jelas berbeda. Ya, Ghain jadi GH, Dod DL, ya. Nanti surah bacaan Yasin bacanya bukan Yasin tapi Yasin. Itu kan arti Latin begitu. Yasin, astagfirullah. Beda Latin dengan Arab. Bacanya gimana? Yasin. Kalau Latin kan Yasin. Ghairil, ghairil. Delubi. Kan sudah salah. Astagfirullah. Ya, itu hati-hati. Karena mau belajar malu, udah down duluan, akhirnya baca Latinnya, gitu ya. Ya, jadi ada kewajiban kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, ya, untuk belajar Al-Quran. Ya, kebanyakan kan, kenapa majelis-majelis Al-Quran itu ya sedikit jamaahnya. Ya, ada saya juga beberapa majelis yang jamaahnya ada cuma 10 orang, 7 orang gitu ya. Tapi kalau ngaji kuping banyak gitu. Karena ya itu malunya itu. Ya, dengan malu di akhirat atau malu di dunia gitu ya. Ya, mumpung masih ada, masya Allah berikan kesempatan kita hidup, ya kita belajar. Andobal pahalanya, pahala belajarnya, pahala membacanya, ya pahala mendengarkannya. Ya, itu keutamaannya Al-Quran gitu ya. Kita punya anak-anak kita, putra-putri kita, cucu kita, belajarkan Al-Quran. Ajarkan Al-Quran sejak dini. Ketika orang tuanya wafat, yang membaca Quran, yang mengaji adalah anaknya, karena anaknya bisa baca Quran. Anaknya yang mendoakan karena anaknya soleh dan solehah. Waladun solihun yad'ulah. Ya, alhamdulillah yang seperti itu, masya Allah. Ya. Kemudian satu lagi lah, ya. Nomor 29. Inna hadzal Qur'ana ma'dabatullahi fa'aqbalu min ma'dabatihi mastata'tu. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini ma'dabatullah, hidangan Allah. Fa'aqbalu, maka terimalah min ma'dabatihi, daripada hidangannya, mastata'tum, semampumu. Jadi Al-Quran itu kata Nabi merupakan jamuan Tuhan, ya, jamuan Tuhan. Dan Rasulullah bersabda, rugilah orang-orang yang membacanya tapi tidak menghayati kandungannya. Makanya kan ada disebut dengan hamalatul Quran itu, hafid, amil, alim. Tidak sebatas kita baca, tapi harus dihayati, dipahami, dibaca, dan diamalkan. Baru menjadi posisi hamalatul Quran, punya derajat para pembawa Al-Quran. Ya. Orang yang berakal tentunya akan menggunakan potensinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sabda Rasulullah, Allah mengundang manusia untuk menelaah ayat-ayatnya. Menghadiri undangannya berarti menikmati santapannya.
Nah, jadi Al-Quran itu jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidangan Allah. Ya, kalau ada hidangan disajikan kepada tamu, kemudian oleh tamu dicicipi, yang menghidangkan senang apa tidak? Pasti akan senang. Tapi ketika ada hidangan disajikan, kita tidak cicipi sedikit pun, pasti yang menghidangkan akan tersinggung. Ya, yang seperti itu kira-kira. Jadi hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamuan Allah. Ayo kita cicipi, ya. Ambillah yang terdekat gitu ya. Udah ngerongkong kalau bahasa Sunda, jauh diambil gitu ya, yang terdekat. Jadi hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran itu, ya. Terimalah hidangan tersebut semampu kita, gitu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu istiqomah dengan Al-Quran, untuk membacanya, mentadaburinya, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apalagi kita akan menghadapi ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa setia dengan Al-Quran manakala kita mau membacanya, mentadaburinya, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pun kita termasuk hamba-hamba Allah yang berkhianat terhadap Al-Quran manakala kita tidak pernah bacanya, tidak pernah mentadaburinya, apalagi mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Syahrul Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian barangkali bahasan pada pagi hari, semoga bermanfaat bagi kita semua.